33 tahun permasalahan terkait Jati Gede dari dulu sampai saat ini belum bisa menyelesaikan hak-hak masyarakat. Hari ini kita datang ke sini bukan untuk menuntut belas kasihan, tapi kita menuntut hak dan kewajiban daripada pemerintah untuk merealisasikan tuntutan kita. Aksi kita adalah aksi damai. Maka kita menunggu keputusan dengan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Karena pemerintah hari ini hanya berbicara nilai, Pak. Tidak berbicara bagaimana memindahkan manusia, bagaimana manusia itu layak. Hai, halo semuanya. Bendungan Jati Gede sudah tidak asing lagi. Bendungan Jati Gede bagi masyarakat Kabupaten Sumedang, khususnya bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan mega proyek Bendungan Jati Gede dengan berdalih menciptakan irigasi persawahan, menciptakan PLTA dengan daya sampai 110 MW sebagai pengendali banjir, sebagai cadangan air baku, dan sebagai destinasi wisata. Di samping itu, ada terkena dampak dari pembangunan tersebut, khususnya bagi masyarakat, relokasi bangunan, penggusuran lahan, pembebasan lahan, kehilangan mata pencaharian, bahkan kehilangan tempat tinggal mereka. Perkenalkan, nama saya Wadi Nuroni, merupakan mahasiswa Telkom University dari jurusan D3 Teknologi Telekomunikasi. Di sini saya akan membahas mengenai dampak relokasi pembangunan Bendungan Jati Gede. Meskipun ini merupakan masalah yang lama, tapi alangkah baiknya kita mengulas kembali bagaimana proses perjuangan masyarakat mempertahankan wilayah mereka, mempertahankan tanah kelahiran mereka, dan mempertahankan mata pencaharian mereka serta lahan-lahan mereka dari proses pembangunan Bendungan Jati Gede. Jati Gede inilah merupakan bendungan yang terletak di Kabupaten Sumedang. Sudah direncanakan sejak tahun 1963 sejak zaman Insinyur Soekarno. Bahkan dikabarkan rencana tersebut telah muncul sejak tahun 1812. Akhirnya Bendungan Jati Gede telah terrealisasi dan telah menggenang menjadi sebuah bendungan sangat besar dan luas dan raksasa yang telah menenggelamkan kisah panjang perjalanan sebuah sejarah kehidupan manusia dan alam. Di bawah genangan air Bendungan Jati Gede pernah ada jejak-jejak kehidupan manusia, kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, serta mata pencaharian mereka. Pada tanggal 31 Agustus 2015, pukul 10.45 waktu Indonesia Barat, dimulainya pengisian air pertama Bendungan Jati Gede yang dilakukan oleh Bapak Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadi Mulyono.
Bentar lagi. Ini ke sana, Pak. Ya. Mas tolong jangan dia. Postingannya dan tidak ini, Pak. Pak Menteri ini yang Bendungan Jati Gede memiliki panjang dam sekitar 1,5 km dan lebar bendungan 50 meter dengan volume air sekitar hampir 1 miliar meter kubik. Dengan luas keseluruhan genangan itu sekitar 4.980 hektar. Bendungan Jati Gede telah menenggelamkan 28 desa di 5 kecamatan, 42 situs sejarah tenggelam, dan sekitar 11.469 kakak atau kepala keluarga atau 45.000 jiwa kehilangan tempat tinggal dan harus direlokasi ke tempat yang lebih aman di luar genangan. Dilansir dari berita kontan.co.id dan republika.co.id, proyek Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat masih terhalang persoalan relokasi penduduk. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menyiapkan dana anggaran sekitar 750 miliar rupiah untuk proses relokasi tersebut. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan menuturkan jumlah warga yang terkena dampak penggenangan bendungan sebanyak 11.469 kepala keluarga. Penggantian lahan akan dibagi ke dalam 2 tahap atau 2 kelompok menurut payung hukum yang digunakan. Yang pertama kategori A. Sebanyak 4.514 kepala keluarga akan dibebaskan dengan Permendagri nomor 15 tahun 1975 sebesar 108 juta rupiah per kakak dan naik menjadi 122,5 juta per kakak karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya naiknya harga lahan 2 kali lipat. Yang kedua ada kategori B, sebanyak 6.955 kakak akan diganti rugi dengan melalui Kepres nomor 5 tahun 1993 dan Pepres nomor 36 tahun 2005 sebesar 29,3 juta per kepala keluarga. Warga kategori A dijanjikan lahan pengganti plus rumah. Namun, kategori B pembebasan lahan langsung putus sehingga tidak diganti rumah. Nah, warga kategori B ini adalah mereka yang sudah pindah tapi balik lagi karena uangnya sudah habis yang dulu. Mereka yang memperoleh santunan ini sebenarnya tidak punya hak apapun karena pemerintah sudah membeli harga dengan tuntas, harga habis dan harga putus. Tapi kemudian mereka masih tinggal di sana. Pemerintah masih baik hati dan itu perjuangan yang lama. Karena mula-mulanya itu usulannya sekitar 13 juta per kakak, kemudian naik kembali sampai 29 juta, kata Ahmad Heriawan. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama orang tergenang dampak Waduk Jati Gede ya. Di sini saya akan membahas mengenai relokasi atau dampak relokasi pembangunan Waduk Jati Gede Sumedang. Jadi sebelumnya saya di sini tidak bersama narasumber kita hari ini. Jadi silakan. Halo. Halo. Oke, baik. Silakan boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kak Wandi. Perkenalkan, nama saya Desi Laila Sofia Tunisa. Saya bertempat tinggal di Sumedang, lebih tepatnya di Dusun Corenda, Desa Situ Mekar, RT 3 RW 2, Kecamatan Situ, Kabupaten Sumedang. Status saya sebagai mahasiswa di Universitas Pasundan. Oke, baik. Terima kasih Teh Desi. Jadi Teh Desi ini merupakan rekan saya dulu waktu SMA. Jadi beliau dulunya pernah tinggal di area genangan Waduk Jati Gede. Nah, sekarang ini beliau sudah pindah atau relokasi ke tempat yang jauh dari genangan Waduk Jati Gede tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke materi sekali ini. Kita akan bertanya ya, bagaimana sih untuk relokasi tersebut. Nah,
coba ceritakan awal mula penggenangan air waduk Jati Gede tersebut ya. Baik, terima kasih Kak Wandi. Untuk awal mula penggenangan Waduk Air Jati Gede, rencana pembangunan Waduk Jati Gede ini sudah direncanakan sejak tahun 1965. Namun, baru direalisasikan dengan pembebasan lahan diawali pada tahun 1982 sampai dengan 1985. Itu tahap pertama. Pembebasan lahan tahap kedua dilanjutkan pada tahun 1995 sampai dengan 1997. Dan yang tahap ketiga, pembebasan lahan dilaksanakan pada tahun 2002 sampai dengan 2005. Dan untuk pembangunan Waduk Jati Gede dimulai pada tahun 2011 sampai dengan 2015. Genangan air pertama atau penutupan pembuangan bendungan pintu Waduk Jati Gede dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2015. Mungkin seperti itu Kak Wandi untuk awal mula terjadi Waduk Jati Gede. Berarti awal mulanya itu beberapa tahap ya untuk penggenangan tersebut ya. Iya, pembebasan lahan. Pembebasan lahan tersebut. Pembebasan lahan tanah genangan Jati Gede terjadi 3 kali. 3 kali. Baik, jadi untuk itu apakah ada pemberitahuan gitu dari pemerintah mengenai relokasi tersebut atau penggusuran tersebut gitu? Untuk pemberitahuan dari pemerintah tentu ada pemberitahuan dari pemerintah. Namun yang terjadi saat itu warga masyarakat sangat tidak setuju dengan adanya pembebasan lahan Waduk Jati Gede. Sehingga banyak sekali warga masyarakat yang berdemo atau aksi karena dianggap oleh masyarakat pembebasan lahan dengan harga yang tidak sesuai dengan lahan di luar genangan. Dengan lahan relokasi, masyarakat juga tidak mau pindah dikarenakan tempat relokasi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Di antaranya itu dengan berbagai alasan. Pertama, dikarenakan lahan yang akan direlokasi tidak subur, kemudian struktur tanah tidak stabil, dan tempatnya terlalu jauh dari jangkauan sebelumnya, tempat tinggal sebelumnya. Oh, berarti untuk pemberitahuan itu sudah ada sebelum dari pemerintah. Jadi untuk pemberitahuan sudah ada. Namun ketika terjadi pembebasan lahan, banyak sekali warga masyarakat yang kurang setuju dengan harga yang diberikan pemerintah. Karena dengan harga tersebut kurang sesuai dengan lahan yang di luar genangan gitu. Oke, baik. Berarti banyak warga itu yang menolak terhadap pembangunan tersebut. Iya. Banyak warga yang menolak dengan adanya pembebasan lahan. Itu mungkin lebih tepatnya. Siap. Oke. Nah, untuk pembangunan tersebut apakah ada persiapan dari Anda ketika ada penggenangan tersebut? Misalkan Anda mulai beres-beres rumah gitu ketika ada pemberitahuan. Tentu jelas Kak Wandi, karena sudah terjadi atau sudah adanya pemberitahuan, mungkin warga semuanya mempersiapkan apa yang nantinya akan mereka persiapkan di kemudian hari tentu saja, karena mungkin tempat tinggal yang beda dengan lingkungan yang berbeda, mungkin mereka harus beradaptasi kembali. Dan persiapan yang saya lakukan di kala itu, saya bersama keluarga mempersiapkan tentunya barang-barang apa saja yang akan kita bawa untuk ke tempat baru, mungkin mempersiapkan tempat tinggal yang baru. Mungkin seperti itu, Kak. Betul, berarti sebelumnya dari Anda berarti sudah menyiapkan terlebih dahulu ya untuk pindahnya gitu. Misalkan udah ada ruang atau rumah ketika pindah gitu. Nah, apakah sebelumnya Desi ini awalnya dari daerah mana ya kalau boleh tahu? Untuk daerah tergenangnya gitu. Tergenang saya yaitu di Dusun Cihideng, lebih tepatnya di Desa Leuwihideng. Leuwihideng, itu Kecamatan Dharma Raja juga ya? Kecamatan Dharma Raja. Iya. Berarti tadi kan untuk pembebasan lahan itu udah ada pemberitahuan dari pemerintah, kemudian banyak warga yang kurang setuju terhadap pembangunan bendungan tersebut, dan untuk mempersiapkan penggusuran itu berarti udah ada persiapan sebelumnya ya, sebelum ada penggenangan tersebut. Sudah matang mungkin Kak ya, karena sudah tahu dari jauh-jauh juga dari nenek
juga kan sudah diberitahukan bahwa misalnya Jati Gede ini akan dibangun. Ya, ya karena kita melihat dulu sejarah yang dulu gitu ya, katanya itu udah dibangun sejak lama bendungan ini. Oke, apakah ketika penggusuran lahan, apakah hanya rumah saja atau ada lahan yang lain gitu, Desi? Selain rumah tentu ada Kak, yaitu diantaranya seperti lahan pertanian, mungkin lenyap persawahan, terus lahan perkebunan, juga lahan perhutanan. Apakah TDC di Cihideng itu memiliki lahan kayak sawah, terus kebun atau ladang gitu? Ada juga? Untuk lahan yaitu lahan saya selain tempat tinggal, mungkin saya memiliki, orang tua saya lebih tepatnya Kak, lahan pertanian atau sawah. Karena adanya Jati Gede, lahan tersebut menjadi hilang. Betul. Oke, nah ini yang sangat riskan ya, karena ini berhubungan dengan kebutuhan ya. Nah, apakah ini ada ganti rugi nggak dari pemerintah untuk mengenai relokasi tersebut? Pastinya ada dong. Tentu ada Kak untuk ganti rugi, karena tidak ada ganti rugi pasti warga masyarakat pertama tidak mau pergi dari tempat tinggal awalnya, terus pasti mau dan menolak keras dengan adanya bendungan Jati Gede. Di sini pemerintah memberikan ganti rugi, tetapi untuk relokasi dan ganti ruginya itu tidak sesuai dengan biaya atau harga lahan di luar daerah genangan. Oh, berarti ketika ada sebuah rumah gitu memiliki harga sekisaran 50 juta, cuman hanya dibayar beberapa juta gitu oleh pemerintah mengenai keringan tersebut. Ya, betul seperti itu Kak. Kemudian seperti tanah yang kita tempat tinggali dan di luar yang tergenang, harganya berbeda. Tentu itu kan tidak bisa membawa kita ke tempat baru, tidak akan bisa membawa kita ke tempat baru, dikarenakan uang yang kita punya juga tidak cukup untuk membeli lahan, apalagi untuk membangunkan rumah. Betul sekali. Nah, itu kira-kira berapa itulah kisaran untuk ganti rugi dari penggusuran tersebut? Untuk kisaran ganti rugi sangat bervariasi sekali Kak, karena kan awal sudah saya sebutkan melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama tadi kan saya sebutkan pada tahun 1982 ya. Nah, pada tahun 1982 ini 9.000 per bata untuk lahan pertanian atau lahan sawah, dan lahan kebun tempat tinggal yaitu 3.000 per bata. Kemudian di tahap kedua bervariasi kembali untuk penggantian rugi dari pemerintah. Untuk lahan sawah 8.000 per bata, dan untuk lahan kebun kemudian tempat tinggal itu 30.000 per bata. Dan tahapan yang terakhir yang ketiga untuk lahan sawahnya yaitu 400.000 per bata, dan untuk lahan kebun 300, kemudian tempat tinggalnya 600.000. Mungkin cuma di tahap ketiga aja Kak perbedaan di penggantian antara kebun dan tempat tinggal. Di tahap pertama dan kedua itu sama. Setiap tahun karena berbeda nominal harga, biaya juga harganya berbeda. Tapi tidak menutup kemungkinan daripada itu warga masyarakat tetap kurang setuju dengan adanya harga yang memang minim sekali dibandingkan dengan tanah di luaran tanah Jati Gede, tanah yang tergenang. Jadi banyak sekali warga masyarakat yang kurang setuju mungkin ya dengan adanya penggusuran tanah atau relokasi untuk warga masyarakat yang terkena dampak. Maka terjadilah demo yang seperti tadi saya utarakan di awal-awal. Berarti sangat murah sekali ya untuk menghargai sebuah tanah ketika akan penggusuran tersebut ya? Ya, betul. Pantesan banyak warga yang menolak tersebut, tapi ya apalah daya sebagai masyarakat mungkin ya sekarang sudah jadi, sudah berdiri gitu. Betul. Sudah terjadi, sudah berdiri, apa boleh buat. Mungkin kan banyak sekali kan gitu orang yang terkena dampak gede. Iya. Dia tidak mau keluar dari mungkin zona nyaman ya Kak, karena betul. Sudah ada, terus tempat tinggal udah nyaman, lingkungan tempat tinggal sudah saling kenal, saling nyaman. Banyak sekali, tidak hanya 1 atau 2 kartu keluarga yang memang mereka sulit untuk pergi dari tempat yang diharuskan pergi gitu, karena air sudah mulai dibuka kan pada 31 Agustus 2015. Baik, berarti dengan
berdalih ingin mengairi sawahan dengan akan membuat PLTA itu pemerintah bersikeras untuk bisa membebaskan lahan tersebut untuk membangun rumah tersebut. Ketika warga menjerit mau kemana pindahnya, tapi ya mungkin sudah terlanjur terbangun, sudah dibiayai oleh pemerintah, mungkin ya kita selaku masyarakat mungkin hanya menerima saja begitu ya, dengan beberapa ganti rugi yang telah diterima oleh kita. Namun itu merupakan sumbangan juga atau ganti rugi dari masyarakat, dari pemerintah pada masyarakat yang telah tergenang OOTD tersebut. Nah, apakah nih ketika mengurusi masalah tersebut, ketika mengurus masalah ganti rugi itu ada tugas-tugas ketika ada itu lokasi? Tentu Ada saja masalah atau kendala ya Kak pasti ada atau banyak, dikarenakan dari awal didirikannya saja atau awal dari mulai penggusuran lahan, kemudian untuk pengganti rugian atau relokasi tempat sudah terjadi polemik-polemik yang memang luar biasa yang terjadi di masyarakat. Tentu untuk mengurus berkas-berkas seperti itu juga pasti banyak masalah. Sebagai contoh, masyarakat yang sudah dibayar pada tahun 1982 dengan harga yang tadi sedikit minim gitu ya Kak. Mungkin untuk uang mereka tuh sudah habis dikarenakan biaya hidup saja mereka harus bontang-banting mungkin ya mempertahankan hidupnya. Menjadikan masalah yang terjadi itu uang mereka sudah habis, tetapi mereka belum tercapai atau belum memiliki tempat tinggal yang baru. Sedangkan air sudah mulai menggenang kawasan mereka, menjadikan ya warga pada saat itu sangat panik lah Kak, karena bisa dibilang juga kan mereka harus pindah kemana, tempat aja tidak ada. Terus sebagai tempat aja tidak ada, apalagi tanah mereka tidak punya, karena memang penggantian yang tahun-tahun 1000 udah lama sekali gitu ya Kak. Sedangkan terjadinya bentuk jati gedenya itu kan cukup lama ya, dari 2011 sampai 2015. Jadi uang yang mereka punya waktu penggantian awal-awal itu sudah habis. Mungkin masalahnya terjadi di situ sih Kak. Berarti uang sudah ada, kemudian ketika mau pindah itu sudah habis lebih dahulu ya, uang yang sudah dipakai kehidupan gitu. Sehingga ya, masyarakat tuh banyak pontang-panting untuk mencari bantuan atau mencari lahan untuk pindah gitu ya. Katanya ini menurut data, apakah benar ketika mau pembayaran atau ganti rugi itu apakah ada kendala ketika ada salah penerimaan dana, atau apakah ada salah pengukuran gitu ketika pengukuran lahan gitu, sehingga banyak masyarakat yang komplain juga kepada pemerintah. Apakah betul itu? Betul sekali Kak, untuk salah data ataupun salah pembagian ganti rugi mungkin memang terasa oleh keluarga saya sendiri. Iya. Sejak 2012 memang saya sendiri itu sudah membangun lahan di tempat yang jauh dari genangan. Iya. Nah, seharusnya karena KTP kami sekeluarga juga masih di tempat tergenang, seharusnya kami juga menerima sebagai kompensasi ataupun ganti rugi dari tanah yang akan tergenang. Tetapi itu tidak untuk keluarga kami. Keluarga kami tidak menerima sepeser pun dari penggantian rugi pembentukan Bendungan Jati Gede. Dikarenakan usut sih katanya dari desanya sudah dituliskan atau sudah dicatat bahwasanya kami sudah berpindah atau sudah memiliki tempat tinggal yang baru dan tempat di situ. Sebetulnya tidak seperti itu. Kami semua tetap masih bolak-balik antara rumah yang dulu dengan rumah yang baru mungkin ya sebutnya. Menjadikan ya keluarga kami tidak mendapatkan ganti rugi tersebut Kak. Sudah disusul mungkin ya ke desa, terus ke yang lain-lainnya. Tapi kita nggak tahu di dalam itu kan yang pokoknya juga manusia, orang ya. Kita keliru ataupun ada hal yang lain di balik itu kita tidak tahu.
Iya, mungkin karena banyak juga masyarakat yang komplain terhadap hal tersebut mungkin ya, sehingga Betul. membuat di pemerintah itu agak-agak kesulitan atau mungkin banyak data yang ganda atau banyak data yang kurang juga mungkin bisa seperti itu. Ya baik Bu Desi, mungkin Desi ya untuk sesi wawancaranya seperti ini saja. Mungkin yang terakhir dari saya pertanyaan. Apakah ada solusi atau statement dari TDC mengenai dampak relokasi pembangunan untuk Kediri tersebut? Mungkin untuk solusi ya, karena ini masalahnya sudah lampau juga, bukan terlambat sih, mungkin lebih ke alangkah baiknya gitu ya, seperti dulu tuh kita memang mungkin orang-orang yang memang mengurusi seperti hal penggantian rugi seperti itu kan memang uangnya lumayan juga kan. Terus hal yang fatal lah kalau misalkan kejadian seperti tadi menimpa warga yang memang mungkin kurang. Betul. Pasti akan sangat tertekan, terus pasti akan kebingungan, kepanikan. Ya mungkin solusi dari saya ya sebaiknya untuk para penjajar yang memang ditugaskan harus amanah pertama, karena itu kan uangnya juga untuk masyarakat sendiri ya, tidak untuk para jajaran-jajaran tersebut. Terus mungkin untuk solusi yang berikutnya lebih diadakan lagi pelatihan-pelatihan untuk para masyarakat yang memang kurang mampu. Kan masyarakat yang kurang mampu pasti mereka akan kehilangan mata pencaharian. Tentu dulunya yang mereka menjadi petani diharus atau dipaksa untuk menjadi nelayan, betul kan Kak? Betul, itu sangat jauh sekali ya, dari berkebun dari tanah ke laut gitu ya, ke air. Betul, ke laut. Mungkin sebagian orang pasti akan kebingungan gimana nih caranya untuk mendayung perahu, menjaring ikan. Mereka tidak tahu. Nah, sebaiknya sih ada pelatihan dari pemerintah gitu untuk orang-orang yang memang membutuhkannya. Karena kalau tidak ada potensi, apalagi terus keinginan dari warga masyarakat yang tidak punya skill, mungkin akan susah menjadikan seperti sekarang ini Kak, banyak sekali pengangguran. Itu kan kurang diharapkan ya. Mungkin mereka bingung mau menjadi tour guide di Waduk Jati Gede juga bingung seperti apa dan nah untuk menjadi nelayan yang memang handal juga kan diperlukan skill-skill yang mumpuni. Mungkin menurut saya alangkah baiknya gitu diberikan pelatihan terlebih dahulu karena 360 derajat sekali kan Kak. Iya, betul. Awal bercocok tanam, bertani, berkebun, kemudian harus dipaksa membuat perahu gitu ya. Membawa perahu, mungkin harus bisa juga kan merakit sebuah perahu. Kan yang lihat kan bagaimana jika perahunya gimana kita nggak tahu karena memang punya pengetahuan ataupun skill yang dimiliki para pekerjanya gitu. Jadi seperti itu. Ya tapi alhamdulillah ya sekarang Jati Gede udah ada perubahan ya, sejak dulu sampai sekarang ada beberapa perubahan. Sekarang banyak destinasi wisata yang dibangun oleh perseorangan maupun pemerintah ya untuk bisa mengembangkan dan mendukung sektor ekonomi daerah gitu ya Pak. Betul juga. Ya semoga untuk sektor pariwisata mungkin untuk saat ini sangat bagus sekali ya Jati Gede karena tempat-tempat wisata yang baru, terus kemudian tempatnya sudah tertata rapi, 100% menjadi baik lah gitu ya sebutnya. Cukup akses jalan saja yang perlu diperbaiki mungkin Kak, karena yang cukup lumayan. Terus paling untuk penempatannya saja kita harus mendukung penuh apa yang memang diharapkan pemerintah. Kita juga sama gitu harus mewujudkan apa yang diharapkan pemerintah gitu Kak. Amin ya, semoga aja gitu ya kedepannya dengan adanya Waduk Jati Gede ini kita seluruh masyarakat Sumedang, Kabupaten Sumedang bisa menikmati dan memanfaatkan apa yang telah ada dibuat oleh pemerintah, itu baik dari segi wisata, kemudian dari segi bendungan juga kan karena katanya kata Bupati Sumedang juga itu akan menjadi destinasi pariwisata internasional ya kan Kak, betul kan?
Betul. Ya. Mungkin daripada itu juga semoga saja banyak manfaat dari apa dan Bendungan Jati Gede itu dibentuk. Iya, Semoga betul kita sekali. manfaat itu. Apalagi kita sebagai generasi milenial atau pemuda zaman sekarang itu, supaya bisa memiliki effort lebih besar untuk bisa mengembangkan potensi yang ada ini ya, terutama di bidang pariwisata juga ya, terutama itu mungkin bisa mendigitalkan Sumedang gitu ya istilahnya ya. Meskipun Sumedang itu diistilah dengan kota tahu, tapi di sisi lain Sumedang juga memiliki bendungan yang sangat luas ya. Itu merupakan bendungan yang terbesar kedua di Indonesia katanya ya. Jadi ya semoga aja kedepannya semakin membaik dan semakin bisa mengembangkan potensi yang ada di Sumedang. Oke, baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Semoga apa yang disampaikan itu bermanfaat untuk semua, Kak. Baik, sama-sama Kak. Ya, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Goodbye. Kemudian dilansir dari video dokumenter Watchdog Dokumentari bahwasannya menurut Teta Yosep, warga Tergenang mengatakan desa Jemah yang radiusnya paling dekat di ring 1 kata pemerintah itu banyak yang masih komplain. Yang pertama, hak relokasi. Yang kedua, hak pembebasan lahan. Juga dikomplain, seharusnya pemerintah itu menyelesaikan terlebih dahulu di ring 1 sebelum ke ring kedua. Baru setelah beres di ring 1, tidak ada yang komplain, baru ke ring 2 atau ke desa yang lain. Seperti itu. Orang yang jatuh dari kapal saja dicari sehingga habis uang miliaran rupiah. Tetapi ini masa orang yang hidup mau ditenggelamkan, kata Teta Yosep. Jadi hak masyarakat untuk meminta keadilan. Jadi bukannya kita menolak, kita mendukung sepenuhnya. Cuman hak masyarakat perlu diperhatikan dan dituntaskan dengan baik dan bijak oleh pemerintah, tutur Teta Yosep. Kami pemerintah sekarang juga sadar bahwa ini belum selesai 100%. Namun kami berkomitmen untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada, yang tersisa untuk kita selesaikan terlebih dahulu. Tidak ada niatan atau nawaitu pemerintah untuk menyengsarakan rakyatnya. Pasti tiap upaya pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Tutur Menteri PUPR RI Bapak Basuki Hadimulyono saat peresmian Bendungan Jati Gede 30 Agustus 2015. Selain itu juga masyarakat harus sadar dan mulai berbenah diri jika sudah mendapatkan uang ganti rugi, segera pindah untuk menghindari pemindahan secara paksa. Nah, inilah permasalahannya. Ketika pemerintah sudah mengganti rugi kepada masyarakat, uang kompensasi penggusuran, tetapi masih ada saja masyarakat yang nekat untuk kembali lagi ke kampung halaman yang telah dibeli oleh pemerintah. Itulah masalahnya. Karena mengapa? Karena itu akan 2 kali berlipat ganda pemberian uang ganti rugi, sehingga pemerintah mengeluarkan kembali uang anggaran untuk mengganti rugi tersebut. Nah, bagi yang masyarakat yang kategori B tadi, itulah mereka yang awalnya telah diberi uang kompensasi, namun mereka kembali lagi ke daerahnya masing-masing. Nah, itu mereka belum pindah. Seharusnya masyarakat tuh pindah dan memiliki lahan di luar genangan. Agar apa? Agar nanti pas ketika penggenangan dimulai, masyarakat itu memiliki lahan dan bangunan untuk ditinggali ketika penggenangan sudah terjadi. Ini mah penggenangan terjadi, tetapi masyarakat bingung mau pindah kemana. Alhasil banyak yang pontang-panting mencari lahan untuk rumah, untuk membangun lahan, untuk bisa mencari kehidupan mereka. Dan akhirnya mereka membuat rumah seadanya saja. Tetapi di hal itu, pemerintah juga menyediakan tempat relokasi rumah bagi masyarakat Tergenang, khususnya Tergenang Jati Gede. Itu telah disediakan kampung baru istilahnya ya. Jadi di sekitaran bukit dekat Bendungan Jati Gede, perbatasannya itu memiliki kampung yang telah disediakan oleh pemerintah. Nah, di sana itu pemerintah telah menyediakan beberapa perumahan-perumahan atau rumah-rumah semi permanen untuk bisa ditinggali oleh masyarakat yang tergenang. Nah, selain itu juga pemerintah telah berkomitmen untuk bisa mensejahterakan rakyatnya agar nanti kedepannya itu memiliki hak mereka masyarakat untuk dipenuhi sepenuhnya. Dan alhasil ada juga masyarakat yang tinggal di dekat perbatasan, dan ada juga yang tinggal di rumah saudaranya masing-masing.
Namun dengan begitu, masalah ini kita selesaikan dengan baik dan bijak, baik pemerintah maupun masyarakat. Karena Bendungan Jati Gede telah berdiri lama dan sudah hampir 7 tahun berdiri megah dan kokoh yang telah menggenang sekitar 7 tahun. Nah, agar tidak terjadi lagi gesekan antara pemerintah dan masyarakat, maka saran dari saya kepada pemerintah, seharusnya pemerintah mengadakan pelatihan soft skill atau pembukaan lowongan pekerjaan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat tergenang. Dengan mengadakan soft skill atau pelatihan soft skill seperti itu, yang nantinya akan menjadi potensi bagi masyarakat untuk bisa mengelola bendungan dengan baik dan bijak. Contohnya, kata Bapak Ahmad Munir menjelaskan bahwasanya Bendungan Jati Gede ini atau akan menjadi destinasi wisata tingkat internasional. Ini merupakan kesempatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat tergenang, untuk bisa menciptakan dan menambahkan wawasan mereka untuk bisa mengelola bendungan tersebut. Yang awalnya mereka sebagai petani atau sebagai penggarap lahan, nah sekarang mungkin mereka dituntut agar bisa memiliki soft skill baru. Contohnya jadi nelayan. Mereka dituntut untuk bisa membuat kapal perahu, kemudian bisa membuat jaring ikan, kemudian juga mereka bisa memancing ikan untuk bisa menghidupi kebutuhan masing-masing. Nah, dengan begitu pemerintah dan masyarakat bisa menciptakan keharmonisan yang baik dan bijak, karena masyarakat tidak ingin membebankan sepenuhnya kepada pemerintah, tapi pemerintah juga harus memiliki solusi bagi masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga masyarakat yang tergenang harus bisa terus hidup berkesinambungan dengan memanfaatkan bendungan Jati Gede tersebut. Nah, dengan adanya menyuguhkan pemandangan yang sangat indah, jadi baik pengunjung lokal atau pengunjung luar kota juga bisa datang untuk ke destinasi wisata Jati Gede. Karena apa? Karena Jati Gede juga menyediakan pemandangan sangat indah, teman-teman. Karena di Jati Gede juga ini mungkin ya, saya juga baru tahu. Jadi di sekitaran Jati Gede itu memiliki pariwisata yang bisa bagus untuk swafoto dengan keluarga. Bahkan untuk sebagai rekreasi dan sebagai olahraga juga. Kadang ada juga untuk destinasi olahraga kayak selancar air, kemudian ada juga kemarin pas waktu Bapak Ridwan Kamil juga mengadakan menebar benih ikan sebanyak beberapa juta ekor ikan benih untuk ditanam di sana. Nah, itu merupakan sangat bagus untuk bagi masyarakat untuk memanfaatkan bendungan tersebut. Alangkah ironinya apabila pemerintah membuat suatu pembangunan tetapi tidak memiliki manfaat bagi masyarakat, itu sangat ironis sekali. Nah, karena itu mari sama-sama untuk masyarakat dan pemerintah saling bekerjasama untuk menciptakan keharmonisan yang sangat luar biasa.
Karena apa? Dengan adanya bendungan ini kita bisa memiliki citra baik masyarakat dan citra baik pemerintah Kabupaten Sumedang di mata dunia atau di mata Indonesia. Karena sudah 7 tahun ini Bendungan Jati Gede telah mengairi irigasi ke kabupaten-kabupaten sekitar, contohnya Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Cirebon, kemudian Kabupaten Kuningan telah mengairi persawahan mereka. Nah, samping itu, di samping negatifnya juga kita ya harus memiliki positifnya juga ya. Di samping pembangunan ini pasti ada manfaatnya juga, meskipun lautan penuh derita ini ada banyak kenangan-kenangan bagi masyarakat yang tergenang, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Sumedang yang tergenang, itu harus kita bisa terselesaikan gitu ya, harus bisa dihilangkan atau pemikiran kita untuk bisa hidup terus di Kabupaten Sumedang agar nantinya bendungan ini memiliki citra baik yang baik. Jangan sampai kita selaku masyarakat untuk mengotori bendungan, membuang sampah ke bendungan, bahkan jangan sampai terjadinya bahkan sekarang ada peraturan baru katanya untuk di Bendungan Jati Gede teh jangan sampai ada penambangan ikan secara berlebihan atau eksploitasi ikan yang secara berlebihan karena akan merusak ekosistem alam juga. Nah, dengan Bendungan Jati Gede ini masyarakat bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Ya meskipun dampak relokasi dari bendungan ini sangat besar juga bagi masyarakat Sumedang, khususnya bagi pendidikan, kehidupan ekonomi, sosial budaya, bahkan beberapa situs sejarah juga tenggelam. Itu merupakan sangat riskan, sangat penting karena itu juga merupakan sejarah bagi Kabupaten Sumedang yang mana itu merupakan makam leluhur Kabupaten Sumedang ya, makam Kerajaan Sumedang Larang. Maka dari itu pemerintah dan masyarakat harus bisa menjaga dan harus bisa menjalin kerjasama yang baik dan bagus sehingga menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami lewati kenangan manis kami lalui, keterbatasan menuntun kami bakti untuk bumi pertiwi. Langkah kaki dalam kebersamaan untuk mendaki masa